Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya guna untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester saya dengan judul penerapan MQ2 atau sensor gas di dalam rumah atau di dapur ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya atas nama Alfian Bayhaqi dari Prodi D3 Elektronika semester 2 dengan nomor NIM 220112. Lanjut, apa itu MQ2? MQ2 atau sensor gas adalah sensor yang berguna untuk mendeteksi kebocoran gas baik pada rumah maupun industri. Sensor ini sangat cocok untuk mendeteksi H2, LPG, CH4, CO, alkohol, asap, atau propen. Karena sensitivitasnya yang sangat tinggi dan waktu respon yang sangat cepat, pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat ya. Di sini saya membuat alat sangat sederhana sekali, di antaranya komponen itu pertama Arduino Uno, terus sensor MQ2, fan DC atau kipas DC 12 volt, kabel jumper, project board, dan LCD I2C. Lanjut. Ini adalah diagram penguatan yang saya buat. Sini pertama kita harus menghubungkan Arduino Uno dengan komputer atau laptop ya. Menggunakan kabel USB dan upload ke Arduino Uno yang kita pakai. Jangan lupa untuk memastikan board dan portnya sesuai yang kita gunakan atau yang kita pakai. Bukalah serial monitor pada Arduino IDE sehingga nilai analog yang terbaca pada sensor dapat dilihat pada serial monitor. Lanjut ke program yang kita gunakan dalam sensor MQ2. Untuk di awal program kita masukkan dulu library Liquid Crystal I2C. Di sini Liquid Crystal I2C LCD 16 kali 2 ya. Dilanjutkan dengan mendefinisikan nama lain untuk pin analog dan pin digital Arduino serta variabel yang kita pakai. Pada pin analog A0, Arduino yang terhubung dengan pin analog output sensor MQ2 diberikan nama sensor pin. Lanjut. Pada void setup ini didefinisikan arah dari pin digital yang digunakan diatur sebagai pin output. Kemudian deklarasikan jumlah baris dan kolom LCD 16 kali 2 yang kita pakai. Pada void loop ini diberikan perintah untuk membaca analog output dari sensor MQ2. Kita lanjut dulu. Nah, jika nilai pin output analog sensor MQ2 yang terbaca melebihi ambang batas, yaitu lebih besar atau lebih dari 0,02, ataupun kita bisa diganti 100, 200 sesuai dengan bahaya gas ataupun di sekitar kita ya. Di sini saya menggunakan melebihi 0,02, sangat kecil sekali ya. LCD akan menampilkan kata bocor fan aktif dan berlogika high. Jika sensor bernilai low, maka berlogika low. Jadi, untuk penjelasan ini, itu ketika program dijalankan, maka
alat ini sudah langsung otomatis dapat digunakan. Hal ini dapat dilihat ketika program pertama kali motor atau kipas tidak bergerak dan sensor MQ2 atau sensor gas tidak mendeteksi karena saat pertama kali sensor MQ2 dijalankan dalam keadaan low atau tidak aktif. Ketika saat terjadi kebocoran gas dan sensor MQ2 atau sensor gas dalam keadaan high, sensor akan mendeteksi dan langsung aktif beserta motor atau kipas akan bergerak dari serial motor dan monitor akan menampilkan bahaya atau fan aktif ya, akan menampilkan fan aktif atau bahaya. Ketika saat terjadi kebocoran gas dan terjadi kebakaran, sensor MQ2 atau sensor gas dalam keadaan high, sensor akan mendeteksi dan langsung aktif beserta motor dan bergerak. Pada serial monitor akan menampilkan bahaya atau bocor fan aktif. Apabila semua dalam keadaan low, maka dalam tampilan serial monitor akan menampilkan bahaya atau bocor fan aktif. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya, ketika ada asap atau kepekatan meningkat, maka resistansi pada sensor MQ2 akan mengecil. Kemudian arus akan mengalir ke Arduino. Dari Arduino mendapatkan perintah diberikan kepada LCD untuk merubah tulisan pemberitahuan yang kita tampilkan gitu. Oke, kita melihat video hasil yang saya buat atau alat yang saya buat. Anjas kelas ini. Awalnya kan recording kita jadi Nah, ini di sini awalannya kita 0,02 belum terbaca ya, karena tidak ada asap atau kebocoran gas. Ketika ada kebocoran gas, muncul layar monitor ini menampilkan bocor atau fan aktif. Kemudian kipas akan menyala atau motor akan menyala untuk membuang gas atau asap keluar. Anjas kelas ini. awalnya kan recording kita jadi Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf ada barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.